Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan membahas kajian tentang hadis, yaitu hadis Arba'in Nawawi, yang mana di sini telah dikumpulkan oleh beliau Syekh Nawawi. Katakan hadis ini adalah mutawatir, yaitu banyak sahabat yang banyak meriwayatkan. Baiklah saudara sekalian, kita akan membahas yang pertama, yaitu al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Amirul Mukminin, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, beliau juga dikenal sebagai Abi Hafsin, Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Ta'ala memberi keridhaan kepadanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya sahnya daripada amal itu tergantung niatnya. Faman kana hijratuhu, adapun niat seseorang, niat hijrahnya seseorang, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, itu fa hijratuhu, maka niat hijrahnya seseorang itu ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia niat hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya mendapatkan pahala insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waman karena hijratuhu lidunya, adapun niat hijrahnya seseorang kepada dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan dunia. Awim ro'atin, atau niat hijrahnya karena wanita, yang kihuha, maka orang tersebut akan mengawini wanita tersebut. Wa hijratuhu, maka hijrahnya seseorang itu ila mahajara ilaih, hijrahnya kepada sesuatu tergantung apa yang telah ia niatkan untuk hijrahnya. Niatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Urusannya bahwa sesuatu amal itu akan tergantung daripada niat. Baik sholat, baik ibadah, baik puasa, baik apa saja berbuat baik dalam kerja pun, kalau dia niatkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada orang tersebut karena niat. Tapi walaupun kok kelihatannya itu agama, tapi kalau niatnya untuk dunia dan untuk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan sesuatu itu, tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali niat, karena menjaga niat ini ya sangat berat, ya dikatakan penting. Bahkan lebih berat itu kalau ada seorang yang kaya raya niat bangun misalnya masjid, dia sangat berat menjaganya. Di awal dia jangan-jangan masuk ke dalam riya ataupun sum'ah, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ini menjadi riya, maka sia-sia belaka. Di tengah-tengah pun dia harus menjaganya, jangan sampai terluncur perkataan bahwa itu masjid yang bangun saya, jadi hebat kan. Nah ini, tapi justru yang demikian ini maka tidak tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena dia ingin didengar orang ataupun riya, karena ingin dipuji orang. Dan pada akhirnya ketika dia wafat, bisa menjaga apa tidak niatnya dalam beramal tersebut. Maka itu saudara sekalian, perlu sekali yang namanya niat, atau amalnya itu sedikit-sedikit, karena niatnya baik maka jadi baik, jadi sebuah amalan istiqomah. Maka dari mungkin sedikit-sedikit sampai ribuan kali, pada
fase yang ke 90 atau yang ke 100 atau yang ke 500 mungkin itu nggak teringat, maka amal itu jadi amal yang baik, jadi niat yang baik sehingga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang diterima oleh Subhanahu wa taala walaupun kecil nilainya, ini adalah sebuah tiket masuk surga. Begitu yang telah dikatakan oleh Syekhina. Bahkan amal yang kecil saja dengan niat yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan tiket masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya niat, meluruskan niat, yaitu di awal amal, di tengah amal, dan di akhir amal kita senantiasa hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita orang yang kerja bagaimana, apakah perlu niat apa enggak? Perlu niat. Karena walaupun bekerja, dia harus menyertakan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa niat mencari Allah Subhanahu wa taala hanya sia-sia saja, hanya mendapatkan dunia saja. Kemudian ikhlas, apabila orang kerja itu ikhlas, itu apa tidak harus dibayar? Oh keliru, ya mesti harus dibayar. Mau cuma dia dalam bekerja ini ada bosnya, ada mandornya atau tidak, itu sama saja. Karena apa? Yang ia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ditunggu oleh bos, oleh mandor pun dia akan bekerja karena dia ngerti apabila dirinya itu telah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian, hadis yang kita bacakan pada pagi ini mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, bagaimana kita bisa meluruskannya. Demikian mudah-mudahan bisa manfaat. Apabila ada kebaikannya, beratnya di Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya dari diri kita pribadi masih banyak kekurangan. Demikian yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.